に到達するものか。じゃあ許せない。Yeay, balik lagi di channel Satu Film. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik-baik saja kan? Nah, kali ini Mimin akan bawain alur cerita film petualangan Doraemon dan teman-temannya mencari Nobita yang hilang di Pulau Misterius. Di pulau itu mereka menemukan banyak sekali makhluk-makhluk aneh dan penuh dengan jebakan. Akankah mereka menemukan Nobita? Yuk, simak aja langsung di alur cerita filmnya. Sekelompok bajak laut tengah menelusuri pulau misterius untuk mencari harta karun. Sampailah mereka di gua air terjun. Setelah berhasil melewati rintangan, mereka pun menemukan harta karun itu. Tapi ketika ingin mengambilnya, muncullah makhluk air raksasa. Mereka pun tenggelam dalam pusaran air bersama makhluk itu. Sementara Jack yang menunggu kelompok ayahnya di pinggir pulau melihat kapal mereka tiba-tiba menghilang. Semenjak itu, ayahnya tak pernah kembali lagi. Scene berpindah di masa kini. Nobita dan teman-temannya sedang mencari buku tentang lautan untuk tugas penelitian liburan musim panas. Namun, Nobita malah lebih tertarik dengan buku cerita bajak laut. Kemudian Nobita pun menunjukkan buku itu pada Doraemon dan bertanya, apakah pulau harta karun itu benar-benar ada? Yang dijawab Doraemon jika itu hanya cerita dongeng belaka. Lalu tiba-tiba ada berita di TV jika telah ditemukan pulau yang penuh dengan harta karun peninggalan bajak laut. Nah, karena penasaran, mereka pun melakukan pencarian di mana pulau harta karun itu berada dengan menggunakan peta pencari harta karun. Dan ketemu. Tapi Nobita nggak mau berpetualang ke sana tanpa Shizuka. Diajaklah Shizuka untuk pergi bersama. Menggunakan pintu kemana saja, mereka pun mulai berlayar di lautan dengan kapal bermesin otomatis milik Doraemon. かかるかな。1ミリずれてもダメなんだ。まさか勉強した方がって夢じゃないだってば。 Dalam perjalanan, Nobita berharap bisa ketemu dengan kelompok bajak laut. Tapi itu nggak mungkin, karena era bajak laut itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Nah, biar kayak petualangan bajak laut beneran, dibuatlah badai buatan dari alatnya Doraemon, sehingga kapal mereka terombang-ambing dalam badai. Saat itulah, Nobita sempat melihat sebuah kapal bajak laut. 手が出てきたぞ。静香ちゃん。知らない。感じているでしょ。海賊船だ。ないでしょ。 Karena pada mabuk laut, mereka pun memutuskan untuk pulang dulu hingga badainya mereda. Nobita pun bilang kalau tadi dia melihat kapal bajak laut. Tapi Doraemon gak percaya. Sedangkan kapal bajak laut yang dilihat Nobita itu tadi tiba-tiba menghilang. 海賊のことばっかり考えてるから。 Nah, biar makin rame, Nobita pun punya ide untuk mengajak Giant dan Sunio. Maka dibuatlah kertas petunjuk arah agar Giant dan Sunio mengikutinya hingga ke kapal bajak laut.
Giant pun marah karena mereka ingin cepat menyelesaikan tugas sekolah. Tanpa sengaja, Giant pun menekan tombol merah pada kapal yang malah menyerang kapal Nobita hingga menjadi rusak. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk terus berlayar mencari pulau harta karun yang ada di peta tersebut. そんなことに付き合っていられるか。大丈夫だよ。これはほどほどだから当たらない。 Mereka pun mendarat ke sebuah pulau terdekat, sementara Doraemon memperbaiki kapal, yang lainnya pergi berenang. Karena Nobita nggak bisa berenang, dia pun merubah dirinya menjadi ikan duyung menggunakan alat lingkaran pengubah bentuk, sehingga membuatnya mahir berenang. Di saat itulah Nobita melihat kapal bajak laut lagi. Namun ketika diceritakan pada teman-temannya, nggak ada yang percaya. Mereka pun bermalam di pulau itu dan melihat kawanan lumba-lumba berenang di laut. Keesokannya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Biar nggak bosan, mereka mempelajari pengetahuan tentang laut menggunakan mesin legenda yang menampakkan makhluk dongeng juga monster laut dalam gambar 4 dimensi. Awalnya nggak terjadi apa-apa, tapi ketika mereka melewati monster hijau, makhluk itu bisa menyerang mereka. Beruntung mereka bisa lolos. Doraemon segera mematikan mesin legenda. Sayangnya, akibat serangan monster itu, kantong ajaib Doraemon penuh dengan air. Semua alat-alat Doraemon tersembur keluar dan terjadi keanehan di ruang dimensi waktu, menyebabkan kapalnya berteleportasi ke dimensi lain. Ketika terbangun, kapal mereka bertabrakan dengan sebuah kapal bajak laut. Guncangan kapal menyebabkan Nobita terseret ke bawah. Doraemon mencoba menolong Nobita, namun hanya bisa memegang peta di tangan Nobita yang kemudian robek. Nobita yang jatuh dari kapal segera diselamatkan Giant. Sayang, pegangan tangan Nobita terlepas. Nobita pun hanyut terbawa arus gelombang laut. Sesaat kemudian, kapal pun hancur. Mereka semua jatuh ke dalam air. Bangun-bangun, mereka sudah berada di dalam gudang kapal. Tak berapa lama terdengar dentuman keras dari luar. Sebuah ledakan menghancurkan dinding gudang. Ketika mereka memeriksa keluar, telah terjadi perang antara kelompok bajak laut. Awalnya mereka bersembunyi karena merasa takut. Namun pada akhirnya mereka pun ikut terlibat perang saat Shizuka akan ditangkap. Masaka. Dan muncullah seorang gadis pemberani yang ikut membantu. Doraemon pun ingin ikut membantu, tapi betapa kagetnya Doraemon mendapati kantong ajaibnya hilang. Dalam keadaan panik, Doraemon malah melihat tikus ada di depannya. Makin ketakutan banget Doraemon. Secepat mungkin dia pun berlari. Tapi Doraemon menyenggol sebuah tong bubuk mesiu yang jatuh menimpanya di sebuah papan kayu.
Kemudian seorang bajak laut nggak sengaja menimpa papan kayu itu, membuat Doraemon terpental bersama tong bubuk mesiu masuk ke dalam kapal musuh. Terjadilah ledakan besar yang menghancurkan kapal musuh. Semua bersorak senang atas kemenangan mereka. Kapten bajak laut itu pun berterima kasih pada Doraemon. Kini mereka tahu bahwa mereka berada di abad 17 di era bajak laut. Beruntungnya sebagian alat-alat Doraemon telah ditemukan oleh bajak laut itu. Salah satunya Konyaku penerjemah yang memudahkan mereka berkomunikasi. Kelompok bajak laut itu dipimpin oleh Kapten Kid, sedangkan gadis itu bernama Betty, putri dari kakaknya Kapten Kid. Juga ada Pancho dan Gonzales. Selain mereka, tak ada anak lain yang diselamatkan oleh Kapten Kid. Itu membuat mereka sedih karena Nobita tak ditemukan. Namun mereka bertekad untuk mencari Nobita. Dan ternyata tujuan mereka sama, yaitu mencari Pulau Harta Karun. 人だけだが他に助けられた男の子はこれはベティ見てやつはよせベティぴったりだなぜ Sementara Nobita terdampar di Pulau Harta Karun dan bertemu dengan Jack. Di sana Jack berteman baik dengan seekor lumba-lumba berwarna pink bernama Dolphin. Setiap harinya Dolphin membawakan ikan untuk Jack. Nobita ingat kalau Dolphin lah yang menyelamatkannya dari laut. Kemudian Nobita pun diajak ke dalam hutan menuju tempat Jack. Selama ini Jack menjadikan sebuah perahu kecil sebagai tempat tinggalnya. Meski berbeda bahasa, namun mereka nampak semakin akrab. Sebelum gelap, Jack mengajak Nobita untuk mencari makanan. Namun ternyata mencari makanan di hutan gak mudah. Mereka harus menghadapi bahaya dari serangan makhluk-makhluk ganas di hutan itu. これ全部タダ何これおいしい嘘みたいMalamnya Nobita terbangun dari mimpinya. Dia merindukan teman-temannya. Ketika tahu jika Jack juga bernasib sama dengannya, Nobita pun bertekad harus menjadi lebih kuat lagi. Di sisi lain, kelompok Kapten Kid telah menemukan Pulau Harta Karun. Mereka pun segera menuju ke pulau itu. Betty segera turun memanggil-manggil ayah dan adiknya Jack. Begitupun Doraemon dan teman-temannya yang juga memanggil nama Nobita. 島が見えたぞそうだ飛ばすと流れ着いているとすれば上陸は夜が明けてからだすぐ上陸しようぜ俺だけで撃つ夜の上陸は危険だ早く助けたいのはお前たちだけじゃ行動は許さん弟がこの島から戻らない。しているのかしらうん、そうさ。俺たちも島の隅々まで探そう Giant dan Sunio meninggalkan bajunya di perahu agar ketika Nobita menemukannya, dia jadi tahu kalau mereka telah datang. Kemudian mereka masuk ke dalam hutan untuk memulai pencarian. Nobita segera mengajak Jack ke tepi pantai, seolah dia mendengar panggilan teman-temannya. Mereka pun melihat kapal bajak laut juga baju Giant dan Sunio. Jack yang mengenal kalau kapal itu milik pamannya, Kapten Kid, segera berenang menuju ke kapal. Sedangkan Nobita yang mengira Giant dan Sunio tertangkap oleh bajak laut, tanpa pikir panjang langsung ikut nyebur gitu aja. Padahal dia nggak bisa berenang. Beruntung Dolphin datang menyelamatkannya sekaligus menemukan peta yang terlepas dari tangan Nobita. Dolphin yang tahu lokasi di peta itu membawa Jack dan Nobita menuju ke sana. 聞こえたんだドラえもんの声があよけノビダックシュランキャプテンキッズシ
まったんだ。あ、ジャイアントスネ夫のシャツだ。泳げないんだ。ノビー。あ、うわ、うわー。ノビー。どこ行くのさ。Sementara kelompok Kapten Kid terus menyusuri hutan. Di sepanjang jalan mereka menghadapi berbagai makhluk aneh, membuat mereka saling berpencar menyelamatkan diri. Bahkan banyak anggotanya yang hilang. Mereka yang selamat kembali bergabung untuk meneruskan perjalanan. Secara diam-diam, ternyata ada yang mengawasi mereka melalui kamera pengawas yang diletakkan di hutan tersebut. こんな子供だまし叩ける。ありゃなんだ。カメレオン。なんてことだ。島がどうなっているか調べなくては。 Sampailah mereka di gua air terjun. Di dalam gua itu mereka diserang makhluk-makhluk aneh lagi. Juga banyak rintangan yang harus dilewati. Doraemon curiga karena semua rintangan itu mirip dengan permainan yang saat ini lagi tren di abad 22. Apalagi saat menyeberang di jembatan batu yang akan runtuh jika dilewati. Dan benar saja, saat berjalan di jembatan batu, mereka terjatuh. Hanya Gonzales dan Pancho saja yang selamat. どうした。もう全然焦げてないぞ。大丈夫か。ねえ、宝箱。追うな。中に入ってるのかな。地獄に落ちるである。しかしこれより先に踏み込む。これって22世紀で流行るこの洞窟変よ。あ、思い出した。出るんだ。 Jatuh ke dalam sungai, mereka saling membantu ke tepian agar tak terbawa arus. Doraemon pun yakin sungai ini adalah sungai buatan berteknologi tinggi. Tak berapa lama, datanglah sekelompok pasukan berkostum yang bersenjata menangkap mereka. 川に落ちる。渡る前に思い出す。離すもんか。今度はチェキ手を離すなよ。さあ早く銃を渡してんの。いた。 Di sisi lain, Nobita dan Jack juga telah sampai di tempat itu dan melihat ada sebuah bangunan menara. Namun mereka juga tertangkap oleh sekelompok pasukan berkostum. Kemudian mereka semua ditempatkan di ruang tahanan yang sama. Nobita dan Jack sangat senang bisa berkumpul lagi dengan teman-teman dan keluarganya. Hanya saja ayah Jack belum diketahui keberadaannya. Kemudian mereka dibawa untuk bertemu Tuan Kasu, pimpinan tempat itu. Di sana terlihat banyak sekali makhluk-makhluk aneh di dalam kandang besi. Juga para bajak laut yang tertangkap dipaksa untuk bekerja. Salah satunya adalah ayah Jack yang selama ini mereka cari. Ah,何が来る。いやすぐ出るだろう。この島の何もかも未来から来た未来人時間犯罪者です。ママ、ジャックブレイク。歩け。 Seperti dugaan Doraemon, Tuan Kasu adalah seorang penjahat waktu yang menggunakan kapal mesin waktu untuk memudahkannya menjelajah waktu. Itulah kenapa kapal Doraemon bisa ikut terseret di abad ini, karena terkena efek kapal mesin waktu. Tuan Kasu dibantu oleh Profesor Kron telah melakukan eksperimen, membuat alat tempur dari makhluk transformasi agar bisa dijual ke berbagai negara. 見るがいい。
一体何？これは時空移動船17世紀に来ちゃったんだ。 Tuan Kasu menggunakan rumor harta karun untuk menarik para bajak laut ke pulau itu agar bisa ditangkap dan dijadikan pekerja. Nah, agar tidak terdeteksi oleh patroli waktu, pulau itu sudah dipasang dinding pengaman. Tuan Kasu juga menciptakan Leviathan, makhluk air raksasa yang bisa menghancurkan apa saja dalam sekejap. Kapten Kidd sangat marah melihat kapalnya dihancurkan oleh makhluk itu. Namun, Kapten Kidd dilumpuhkan dengan tembakan listrik. Mereka pun kembali ditahan ke sel khusus yang mengandung listrik. 通常時空ルートでは入れないものをお見せしよう。タヌキくん。タヌキじゃない。ああ、じっくりと楽しむがいい。なんだあれは。マイガーさんだ。俺の船にない。どうだ、素晴らしいだろう。あ、もう許さない。 Sementara Gonzales dan Pancho berhasil menyusup dan melumpuhkan salah satu penjaga. Gonzales menyamar sebagai penjaga yang berpura-pura menangkap Pancho, sehingga penjaga lain tak curiga dan menyuruhnya untuk mengantar Pancho ke sel tahanan, sehingga mereka berhasil membebaskan teman-temannya. Kemudian mereka berencana membuat dua kelompok. Tim Kapten Kidd membebaskan para bajak laut, sedangkan tim Nobita menyelamatkan Dolphin. Ketika menghindari penjaga, tim Nobita masuk ke dalam ruang monitor. Mereka pun mencoba melihat di mana sih letak ruangan Profesor Kron. Namun ternyata di ruang itu ada hewan transformasi yang kemudian menangkap Jack dengan lidahnya. Nobita pun bergerak cepat mengikat lidah hewan itu ke sebuah tiang. なんだこりゃしょうがねえなこんなとこにパンチョいいか待って。ゴンザレスはキャプテンもう大丈夫だよ。あれなんか動いてる。ジャック。パーンドビDoraemon kembali mempelajari peta ruangan tempat itu. Sementara kelompok Kapten Kidd berhasil menemukan dan membebaskan para tahanan bajak laut, termasuk ayah Betty yang kini kembali bertemu dengan anaknya.そうおいどうしたんだ答えれみんな助けに来たぞ。ワグとまずい。ベティみんな静かに。ベティキッドさん、鎖の鍵見つかいろいろとありがとう Tim Nobita telah tiba di laboratorium Profesor Kron yang sedang mempersiapkan proses transformasi Dolphin. Di sana Doraemon juga menemukan alat-alat miliknya yang disimpan Profesor Kron. Nobita kemudian menghancurkan mesin transformasi dengan senjatanya. Hal itu menyebabkan alarm darurat berbunyi. Tuan Kasu pun marah ketika mengetahui mesin transformasinya rusak, juga kaburnya para tahanan bajak laut. さすが他の皮膚は弱いとすればもう少しで出来上がるったクローンに調べさせたんだ。滅道具。キッドさんの銃。これでどうだってものかいや許せない。無装置は破壊されちゃってドクタークローンどうした全員逃げましたあのタヌキどもを甘く見た。あのれどう急がねばならぬ。 Setelah tim Nobita membebaskan Dolphin ke laut, akhirnya Jack dapat bertemu dengan ayahnya lagi. Awalnya para bajak laut akan pulang meninggalkan pulau menyeramkan itu. Namun ketika mengetahui kalau Doraemon dan teman-temannya berniat untuk menghentikan kejahatan Tuan Kasu, semua para bajak laut akan ikut membantunya.
Tak lupa mereka membawa alat-alat Doraemon. Bersama-sama mereka pun mulai bergerak. Doraemon dan Nobita pergi ke puncak gunung untuk melepas dinding pengaman. Sedangkan yang lain menghalangi pengangkutan makhluk transformasi ke kapal dimensi waktu. エレベーター早くお水に入れないともうそう思ってたパトロールにルフィンキャプテン出たですじゃあまだ帰るわけにはいかない悪い島からおさらばしようぜこのままで引き下がれないよなあみんな Tuan Kasu melihat para pasukannya telah dikalahkan para bajak laut. Ia pun naik ke ruang kendali untuk melepaskan hewan transformasi harimau gajah. Saat semua orang ketakutan, Sunio maju ke depan untuk memberinya kue penjinak Momotaro. Namun ternyata itu adalah kue pencuci perut yang membuat hewan itu kabur karena sakit perut. Tuan Kasu kembali melepaskan hewan transformasi buaya badak yang mengejar mereka hingga menabrak dinding. Kemudian Shizuka merubah reruntuhan dinding itu menjadi monster batu raksasa untuk melawan hewan itu. Giant pun menyemangatinya dengan bernyanyi menggunakan mic karaoke, membuat hewan itu kalah seketika. Tapi tiba-tiba terjadi guncangan hebat. Mereka semua berlari untuk naik ke kapal waktu. Monster Leviathan muncul dari dalam air. Giant dan teman-temannya yang belum sempat naik ke atas terseret arus dan tenggelam. Beruntungnya Dolphin membawa kawanannya menyelamatkan mereka. Dolphin pun kelelahan, namun tak mau dikembalikan ke laut. Dengan telepati, Dolphin meminta mereka untuk membawanya ke dalam kokpit kapal untuk mencari cara mengalahkan Leviathan. Leviathan da! Sementara Doraemon dan Nobita yang kelelahan mendaki akhirnya menggunakan kacang Jack untuk sampai di puncak. Mada-mada. Gambare Nobita-kun. Kumame. それでは。いくよ。Namun mereka jatuh ke dalam menara dan menimpa Tuan Kasu yang berada di kursi kendali.
Kesempatan itu dimanfaatkan mereka untuk mengambil alih kendali, menghilangkan dinding pengaman, sehingga patroli waktu bisa masuk ke pulau. Namun Tuan Kasu berusaha kabur. Nobita dan Doraemon pun mengejarnya.バリアループを解除しちゃおう。架け橋がいるとは思わなかった。トモストバリアループは解除された。そうはいかみんなに知らせよう。Di dalam kapal waktu, Dolphin mengajari Sunio untuk menembakkan meriam bius pada Leviathan. Sunio pun berhasil mengenainya, tapi ternyata itu nggak mempan. Leviathan kemudian menyerang kapal hingga menyebabkan menara runtuh. Mereka bertiga yang berada di dalam menara terjatuh. Sayang, Doraemon dan Tuan Kasu jatuh tepat ke dalam mulut monster Leviathan. 右の出たぞ今だ。Berada di perut monster membuat Tuan Kasu panik karena tubuhnya akan tercerna. Kalau Doraemon mah robot, jadi aman. Tuan Kasu meminta Doraemon untuk mengeluarkannya, namun Doraemon gak mau. Jadilah mereka berdebat. Nah, saat itu alat Doraemon bergerak keluar dari kantong, kemudian menarik perut Leviathan. Doraemon dan Tuan Kasu pun ikut menggelitiki juga. Merasa geli, Leviathan pun mengeluarkan mereka dari mulutnya. 金はいくらでも出すから夢だ夢じゃない。物兵器を売るなんて、そんな夢じゃない。夢だ夢じゃない。夢確かめきが。どうなってんだ来れば出られるかもしれない。 Namun, alat Doraemon yang masih tertinggal membuat Leviathan terus bergerak hingga menabrak dinding. Air laut pun mulai masuk menenggelamkan tempat itu. Lagi-lagi, Dolphin membawa semua kawanannya untuk menyelamatkan mereka. Mereka berhasil selamat. お前がなんとかしまずい。あのまま壁に蹴り込む。壁に穴が開くと。どうしようドラえもん。早く行くぞ。みんな大丈夫？ Patroli waktu bisa masuk ke pulau itu. Kapal ayah Jack pun kembali. Tuan Kasu dan Profesor Kron ditangkap. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Dolphin adalah anggota patroli waktu. Sedangkan makhluk transformasi akan dikembalikan ke bentuk semula. Meski Leviathan hilang, selama dia tidak dikendalikan, sifat buasnya tak akan keluar. Mungkin Leviathan akan hidup sebagai makhluk legenda. なんだ今度はタイムパトロール隊だ。フィンがタイムパトロール隊。ありがとう全て君たち合成動物たちはどうする？仕方ありません。どうだか行方不明なんだよ。元の動物たちに戻す限り凶暴性を発揮することはない。リバーヤさん。心配いら動物として生きていくだろう。よかった。 Tiba saatnya mereka berpisah.
Kapten bajak laut berhasil juga mendapatkan harta karun. Nobita juga teman-temannya kembali pulang. Oh ya, Mimin juga pamit juga nih. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Sayonara.